Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis sayyi'in wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qala ayyun fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Sadaqallahu alazim. Jamaah salat subuh masjid Al-Qadim yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bersyukur kepada Allah bahwa kita diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di akhir tahun 1440 Hijriah. Ini subuh yang terakhir. Besok insya Allah kita sudah berada di subuh 1447 Hijriah. Semoga kita semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat dan barokah oleh kita, diberikan rezeki yang luas, rezeki yang barokah untuk kita beribadah. Seluruh keluarga kita, anak cucu kita, mudah-mudahan selalu diberikan pertolongan, diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa mengisi kehidupannya masing-masing dalam rangka membuktikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya mari kita sampaikan salam takzim kepangkuan beliau juga kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersama kita mengucap salawat kepadanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat kita yang tidak banyak katakanlah hanya kita ujar bahasa kita tempelkan saja gitu. Ujar bahasa tidak berkeringat. Apa berkeringat itu bahasa kita tidak melulu dalam artinya untuk membaca sholawat malam-malam sampai 313 kali tidak, atau 1000 kali tidak. Ya kita tempelkan aja waktu pengajian tadi begitu. Nanti mendengarkan nama Rasulullah disebut lalu kita baca sholawat kepada, karena kita melaksanakan perintahnya. Kenapa siapa yang ketika disebut nama Rasulullah di hadapannya lalu dia diajak bersolawat kepadanya, maka dikatakan sebagai orang yang satu keras kepala, dua orang yang pelit. Kadang-kadang kita tempelkan itu, jadi kadang-kadang duduk kita di masjid ilmu ini kita banyak membaca sholawat kepada Nabi. Mudah-mudahan sholawat kita ini mengantarkan kita betul-betul diakui menjadi umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Satu ayat Al-Quran dalam surat Al-Hasyr sebagai bagian untuk kita
merenungi perjalanan hidup kita. Karena saya dan sampean ini betul-betul sudah yakinnya bahwa perjalanan hidup kita ini tidak semakin panjang, tidak semakin lama, tapi semakin pendek dan semakin mengurang. Masalahnya kita kan tidak tahu kapan sampai kita di awal batas, maka kita bersiap-siap. Maka ajaran Rasulullah mengajak kita kepada kita masing-masing sebagai pribadi yang mengaku menjadi umatnya, agar di dalam menjalani kehidupannya itu selalu ingat terhadap kematian. Selalu ingat, ketika kita ingat bahwa kita ini pasti bakal mati, maka kita selalu hati-hati di dalam menggunakan kesempatan hidup. Ini masalahnya, karena kita lihat perbuatan kita bolak-balik kita sudah dengar dari guru-guru kita itu akan menjadi tanggung jawab kita. Maka renungan ini mari dilandasi dengan Al-Quran surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Ini saya mengajak saya untuk mengulang. Berdasarkan ini nanti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Karena di sini Rasulullah SAW beritahu, kata Rasulullah, apabila terdiri dalam diri kita ini ada 4 perkara, maka kita ini tidak berjaminan masuk ke dalam surga. Orang yang tidak akan masuk ke dalam surga itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim itu karena di dalam dirinya ada 4 perkara. Nah ini mari kita coba melihat masing-masing, karena saya dan sampai tentu tidak ingin untuk dimasukkan ke dalam neraka, tapi kita berharap mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan ke dalam surga. Artinya kalau tidak akan masuk surga berarti kan masuk ke dalam neraka. Nah kita semuanya tidak ingin, tidak berharap itu, sehingga menggunakan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah ini kita ajak untuk berkorban dalam rangka mempersiapkan bekal masing-masing. Al-Quran surat Al-Hasyr ayat yang ke-18 sebagai renungan pagi ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang dipanggil oleh Allah hitungnya ini adalah kita orang yang beriman. Sekali lagi hitungnya orang yang beriman. Lalu kita tanya pada diri kita masing-masing, saya dan saya ngaku sebagai orang yang beriman atau tidak? Jawabannya kita ngaku sebagai orang yang beriman. Nah orang yang beriman ini dalam ayat ini sampai dan saya dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian hambaku yang beriman. Kalau tidak beriman, tidak dipanggil ini. Supaya dipanggil seperti ayat ini, hitungnya adalah bagi orang yang beriman, maka yang tidak beriman itu memperbaiki, memperbarui, menjadikan dirinya sebagai orang yang beriman. Masalahnya apakah imannya ini benar atau tidak? Karena semua orang yang mengaku beragama pasti dia mengaku beriman, tapi iman mereka sama-sama, kalimatnya sama-sama iman, kata-katanya sama-sama iman, tapi imannya berbeda. Tak sampai dan saya iman yang mana kan begitu maksudnya. Kalau dalam ajaran Kristen itu mengimani ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus juga. Nah, apakah saya dan sampean mengakui keimanan kita seperti itu kan? Keimanan kita itu terhadap zat yang lain kami sendiri.
hukum. Maka itu di dalam pembahasan tauhid itu keimanan ini yang dibahas pertama, sifatnya bagi dan yang kita imani dalam tanda kutip iman kepada Allah, zat yang maha agung ini yang kita bahas, yang kita pahami adalah wujud, artinya ada. Sampai dan saya tidak bakalan untuk tidak meyakini bahwa Allah itu ada. Pasti sampai saya meyakini bahwa Allah itu pasti ada. Kalau tidak ada, tidak mungkin dunia isinya termasuk sampai yang ada. Bahasa kasarnya mustahil barang yang ada ini diadakan oleh yang tidak ada. Kan begitu misalnya. Maka penanaman keyakinan terhadap adanya zat yang maha mengadakan ini adalah merupakan sifat yang wajib untuk kita yakini. Wajib bagi Allah yang wajibnya bukan merupakan hukum taklifi, wajib secara akal kata untuk mengakui, meyakini tidak mungkin barang yang ada ini diadakan oleh yang tidak ada. Nah, barang yang zat yang mengadakan barang yang ada ini loh disebut sifatnya wujud. Islam menyatakan Allah. Nah, Allah ini memiliki nama-nama yang baik. Maka kita sebagai orang yang beriman diperintah untuk berdoa, meminta, melewati, menggunakan nama-nama yang baik. Kan begitu. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kan begitu. Kalau saya dan sampean ini kepingin supaya amal kita yang sudah kita lakukan itu diterima, diridhoi oleh Allah, dosa-dosa yang kita lakukan supaya mendapatkan ampunan dari Allah, lalu kita diajak. Pada zaman Nabi dulu tidak ada untuk memperingati akhir tahun, awal tahun, itu tidak ada. Nah, ini ikhtiar kita. Kalau kita diajak di akhir tahun Hijriah ini, lalu kita diajak untuk membaca doa dikenal dengan doa akhir tahun. Nah, doa akhir tahun itu yang dilakukan bukan sesudah maghrib, karena kalau maghrib itu sudah masuk pada awal tahun. Akhir tahun berarti dilakukan sesudah sholat asar. Karena nanti habisnya apabila matahari terbenam muncullah hilal yang baru. Baru nanti sesudah maghribnya melaksanakan selesai sholat maghrib, lalu kita berdoa. Saya yakin baca doa awal tahun meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar di kehidupan yang Allah berikan di tahun yang kita jalan itu selalu mendapatkan petunjuk, mendapatkan perlindungan untuk bisa menghiasi kehidupannya dengan amal-amal yang baik. Nah, ini berdoa. Nah, doa itu mukhul ibadah, intinya ibadah. Orang yang berdoa menunjukkan perlunya pertolongan, menandakan kelemahan yang ada pada dirinya. Dirinya tidak mampu apa-apa, maka perlu untuk mendapatkan bantuan. Nah, orang yang beriman meyakini tidak ada yang bisa membantu, tidak ada yang bisa menolong kecuali Zat yang Maha Menciptakan. Lalu kita memohon kepadanya. Nah, karena memohon kepadanya itu ada aturannya, maka doa akan menjadi sampai kepada yang kita minta apabila doa itu diawali dengan mencintai kekasihnya. Lalu dalam hadis itu kalau berdoa itu diawali dengan membaca sholawat. Itu doa tidak diawali dengan membaca sholawat, doa itu tidak sampai kepada Allah. Kecuali tidak usah pakai sholawat, doanya itu dikabulkan oleh Allah. Satu, doa orang yang teraniaya. Makanya Islam mengajarkan jangan sampai kita melakukan perbuatan aniaya. Doa orang tua, nah ini hati-hati. Sekarang ini sama lihat di
apa namanya handphone sampai di mana itu di TV diberitakan gara-gara orang tuanya disuruh pinjam sepeda motor kepadanya, ibunya nggak mau, ibunya diajar. Coba baik, naudzubillah, akhlaknya itu nggak sadar, perbuatannya dilakukan seperti orang serupa, naudzubillah. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dilindungi sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Dan ini oleh karena itu perlu kita sebagai orang tua itu mewujudkannya dengan selalu berdoa. Nah, doa ini diawali dengan ikhtiar kita, ikhtiar yang tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Lalu kita berdoa memohon kepada Allah agar anak kita, zuriat kita oleh Allah dijadikan menjadi zuriat yang dicintai oleh Allah, sehingga menjadi waladin sholihin yang bermanfaat. Kalau kita nanti sudah meninggalkan dunia yang fana ini, anak kita sayang dengan kita, keluarga kita sayang dengan kita, sehingga kita yang selalu perlu bantuan dari keluarga kita yang masih hidup di dunia ini, lalu anak kita selalu berbuat baik. Kita sebagai orang tuanya di dalam kubur mendapatkan kenikmatan dari hasil orang tua ketika masih ada di dunia, yang memberikan contoh, memberikan didikan terhadap anak-anaknya. Nah, mudah-mudahan ini semuanya, kita semuanya selalu bermaka doa ini penting. Nah, kita coba untuk menelaah ayat surat Al-Hasr yang ke-18 ini, yang adalah kita orang yang beriman, karena saya dan sampai betul-betul mengakui bahwa diri kita adalah orang yang beriman, maka ini panggilan untuk kita, dipanggil oleh Allah agar kita semuanya selalu memperhatikan waktu yang sudah kita tinggalkan itu, apakah sudah kita gunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi perintahnya Allah, atau waktu-waktu yang sudah kita kerjakan itu kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan aturan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini diperhatikan. Maka nikmat hidup ini akan menjadi tugas tanggung jawab kita. Bolak-balik kita sudah sampaikan kepada jamaah, termasuk khususnya untuk diri saya sendiri. An umrihi fi ma'afna, umur yang Allah berikan kepada kita ini kita habisi untuk apa? Dan sampai dan saya mengetahui tentang perjalanan kehidupan kita masing-masing. Nah, ini diperintah oleh Allah untuk memperhatikan bahasa kita dengan muhasabah. Saya ini sudah semakin tua, sudah semakin ajar, semakin berkah. Oh, begini yang tahu kan diri kita sendiri. Bagaimana lalu kita gunakan wattaqullah. Ayo sisanya hidup yang masih ada ini kita gunakan untuk membawa dirinya masing-masing untuk takwa kepada Allah. Jadi ujar baca, semakin tua semakin mendekat dengan masjid, semakin mendekat dengan musola. Karena masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah nanti kesehatan kita diambil oleh pemiliknya, kadang-kadang kita dekat tidak mampu kita untuk berjalan menuju masjid karena kita tidak dalam keadaan sehat. Oh, kalau begitu sehat itu betapa besar karunia nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita. Lalu kita syukuri. Nah, kita ajak untuk wattaqullah dalam rangka untuk mempersiapkan bekalnya masing-masing menuju kepada kembalinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikoreksi dalam diri kita ini. Hadis Nabi mengingatkan begini,
Arba'un haqqun 'ala Allahi alla yudkhilahumul jannah. Ada 4 perkara yang apabila ada pada diri kita ini adalah haknya Allah tidak memasukkan kita ke dalam surga. Nah, kira-kira 4 ini apakah ada pada diri kita? Ayo kita koreksi di dalam hidup yang sudah kita lewati, sehingga hidup yang akan datang yang masih ada ini, lalu kita berupaya untuk membersihkan. Ujar bangsa kita bertaubat, kan begitu maksudnya. Nah, taubat ini sampai dan saya sudah tahu masih terbuka lebar waktunya sebelum nafas ditenggorokan, kan begitu masalahnya. Nah, sekarang kita masih diberikan kesempatan dengan kesempurnaan oleh Allah, kita ajak diri kita bertobat, mohon ampun kepada Allah. Karena di dalam sholat sampean itu setiap sampean duduk di antara 2 sujud, sampean sudah berdoa kepada Allah. Berapa banyak permintaan kita di hadapan Allah itu? Ada 8 macam kalau misalnya permintaan itu. Ketika duduk itu baca Rabbil Firli. Nah, kita sudah mohon ampun kepada Allah. Warhamni, itu wajibuni, warfaqni, warjuqni, wahdini, wa'afini, wa'afu'ani. Coba bayangkan itu. Tapi karena di dalam kita mengucap itu masih sekedar ucapan zahir, sehingga kadang-kadang tidak menyadari dengan ucapan sama Rabbil Firli, warhamni, wajibuni, warfaqni, warjuqni. Sehingga selesai sholat tidak mampu untuk menjaga bagaimana perjalanan hidup. Sholatnya dilakukan, padahal ucapan ibaratnya doanya dilaksanakan. Nah, ini penting untuk kita telaah, sehingga kita bisa menghindarkan diri dari 4 hal ini yang mengakibatkan bahwa Allah tidak bakalan memasukkannya ke dalam surga. Hakun 'ala Allahi alla yudkhilahumul jannah. Haknya Allah untuk tidak memasukkan terhadap hambanya ke dalam surga. Ada 4 hal penyebabnya. Yang pertama, mudminul khamri, orang yang membuat minuman yang memabukkan. Oh, kalau begitu Pak, orang yang minum yang memabukkan masih dimasukkan ke surga. Mafhumul khalafatnya, baik yang membuat maupun yang menggunakannya, tidak bakalan ada jaminan untuk masuk ke dalam surga. Zamannya Nabi dulu tidak ada istilah sabu-sabu, tidak ada istilah namanya narkoba. Itu zaman Nabi. Perkembangan berikutnya, maka mudminul khamr, orang yang membuat barang yang memabukkan apa saja akan menjadi haram. Barang yang halal bisa menjadi diproses akhirnya menjadi hal yang haram. Contoh apa, tape itu halal, tape ketan, tape singkong itu halal. Tapi kalau difermentasi akhirnya ada apa namanya alkohol, tuanya itu diminum memabukkan. Barang yang halal berubah menjadi apalagi barang yang haram. Maka hukum itu dilihat sebabnya. Tapi itu barang yang halal menjadi haram kalau dilakukannya dengan berlebihan. Maka tapi 2 kilo mabuk haramnya bukan tapinya, tapi perjualannya. Barang yang haram tidak akan menjadi haram kalau tidak kita yang menggunakannya. Babi, daging babi itu menjadi haram kalau sampai dan saya memakannya.
Kalau sebagai babi itu tidak seperti makan, sampai tidak kena hukum haram, tidak mengerjakan. Yang menjadi sebab itu mengerjakan. Maka mudminul khamri membuat minuman haram. Itu tidak ada jaminan baginya untuk masuk ke dalam surga. Nah ini hati-hati. Nah sekarang ini malah sampai saya mendengar ditangkap buat apa sabu-sabu karena sampai 2 ton. Itu kalau disebar di Samarinda itu habis. Wah, ton. Nah ini sasarannya ya semuanya kita, anak-anak kita. Sampai dan saya melihat anak kita di rumah, tapi ketika di luar anak kita keluar. Apakah kita melihat dan mengetahuinya? Ini masalahnya. Gak apa-apa. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah di rumah juga kita berikan contoh, kita didik dengan sebaiknya, lalu kita mohon kepada karena yang mampu untuk menjaga tidak ada lagi kecuali Allah dan yang Maha mengawasi. Nah dengan keimanan ditata oleh kita diajarkan keimanannya, sehingga anak-anak kita tidak ada yang ditakuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dirinya paham bahwa Allah itu pasti melihat semua kerjaan hambanya dan kerjaan itu harus dipertanggungjawabkan. Maka anak yang akan menjadi kuat imannya bisa menjaga dirinya. Kalau tidak, ini akan membahayakan kita. Nah ini masalahnya juga harus kita hati-hati. Belum lagi nanti di rumah kelihatannya di kamar, kelihatannya dia bagus, kelihatannya. Tapi di kamar anak juga kita penuhi kecukupannya, kebutuhannya. Ada HP dan sebagainya. Sekarang lewat HP berbagai macam. Malah judi lewat HP ini yang disebut dengan judi. Nah, di online coba. Ini perlu untuk kita semakin maju teknologi itu kalau tidak dibiayai, dibatasi, diperkokoh, dibakari dengan iman, maka Al-Quran surat Al-Fatihah itu hasil dari penelaahan diri, mawas dirinya, lalu digunakan untuk memperbaiki dirinya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau kita bisa membawa diri kita hanya takut kepada Allah, insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Surat Al-Asr ayat yang ke-18 tadi mengingatkan kita dipanggil oleh Allah karena Allah itu sangat-sangat mencintai hamba-hambanya yang berbuat kebaikan. Sekiranya seluruh penduduk dunia ini dimasukkan ke dalam surganya Allah, tidak akan sesat. Tapi begitu juga neraka itu seandainya diisi oleh makhluk seluruh dunia ini, tidak akan sesat. Kalau begitu seberapa luasnya neraka, luasnya surga, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bumi ini kecil, belum lagi nanti yang sampai kepada selangit seluasnya bagaimana. Semakin ini matahari yang kita lihat ini jaraknya cuma sekian ribu, di langit di atas matahari masih ada ribuan matahari. Kita semuanya tahu bahwa bintang-bintang itu lebih tinggi daripada matahari. Coba matahari. Lalu kalau sampai melihat malam-malam itu bintang, bukan satu bintang, tidak mampu sampai menghitungnya. Padahal itu lebih besar daripada matahari. Yaitu kalau Allah berkehendak, hancur kalian semuanya. Jadi apa? Maka kita diperintah oleh Allah selama kita masih diberikan kesempatan ini, yuk kita dipanggil orang yang beriman kepadanya, diingatkan karena Allah sangat mencintai hambanya yang beriman kepadanya. Untuk mengakui bahwa Allah segala-galanya, Allah yang menciptakannya, Allah yang membuatnya, Allah yang membuat siapa. Ini kita kalau tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bakal. Maka kita bersyukur menjadi orang yang beriman.
Belum tentu orang yang diberi oleh Allah akal yang sehat, akal yang cerdas mampu membawa dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang ateis itu, orang yang tidak percaya dengan Tuhan itu orang yang sekolahnya sampai S3 sampai itu tidak percaya dengan Tuhan. Saya dan saya hidupnya biasa, tapi alhamdulillah kehidupan saya dan saya diberikan hidayah oleh Allah meyakini adanya zat yang maha menciptakan, itulah Allah Subhanahu wa taala. Ini syukur. Maka selesai sholat itu habis baca syahadat selesai. Sebelum kita berzikir juga kita membaca alhamdulillah kalau baca istighfar, baca syahadat, kita bersyukur dalam hidup itu diberikan oleh Allah kenikmatan yang berupa iman, kebenarannya berupa Islam. Gak gampang-gampang untuk bisa menikmati iman. Sekalipun dekat dengan masjid, dekat dengan musola, kalau tidak dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah, gak bakal mengakui keimanan kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran disebutkan itu orang yang buta itu bukan karena matanya yang tidak bisa melihat, bukan, tapi hatinya yang buta. Pertanyaannya, pantaskah dijadikan sebagai Tuhan sementara keberadaannya sesudah adanya alam semesta? Coba bayangkan, kita berpikir, akal ini berpikir. Maka sampai dan saya meyakini bahwa adanya alam semesta ini diadakan oleh Zat yang Maha Ada. Adanya itu adanya yang dahulu daripada yang ada. Adanya ada yang binafsihi, yang berdiri atas dirinya sendiri. Adanya yang lain sakamislihi syai'un. Jadi sebelum adanya alam semesta sudah ada, dan adanya tidak ada awal, tidak ada akhir. Kalau ada awal, ada akhirnya, berarti itu diadakan. Nah itulah wujud, lalu kita tanamkan. Lalu sifat-sifat yang lainnya yang oleh Ahlussunnah wal Jamaah itu cukup dengan 20 sifat ini yang sampai sudah hafal, mulai wujud, tidak, bakok, khulafatul hawadisi, syafuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrot, irodat, ilmun, haya, sama, basor, Kotirun bulidan, aliman hayat, sami'an, basirun, mutakalimah. Itu 20 sifat cukup itu. Akal kita sudah. Nah sifat Allah tak terbatas. Itu 20 itu bukan itu saja, tapi itu sudah cukup untuk meyakinkan akal kita bahwa dialah Zat yang Maha segala-galanya. Itu kalau tidak mendapatkan hidayah, lalu kita perbaharui senantiasa dalam setiap sholat kita, baik sunat maupun wajib. Lalu setiap saat tahiyat kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ucapan ikrarnya para malaikat ketika Rasulullah berdialog dengan Allah ketika peristiwa di Isra dan Mi'rajkan beliau oleh Allah. Seumur-umur Rasulullah itu Mi'raj cuma sekali, bukan 70 kali, sekali, seumur-umur. Sampai membaca Rasulullah at-tahiyyatu mubarakatus sholawatu thayyibatu. Lalu Allah memberikan salam kemuliaan kepada Rasulullah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bukan assalamualaikum, assalamualaikum. Zobitnya. Jadi kapan ada mengucapkan assalamualaikum itu seolah-olah sampai juga berhadapan dengan Rasulullah SAW. Maka itu ketika sampai tahiyat membaca assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu sampai yang seolah-olah sampai sudah berada di dalam ziarah ke makam Rasulullah SAW. Maka dinikmati di dalam sholat itu. Oleh karena itu, orang yang bisa menimbulkan merusak pribadi jiwa seseorang, maka tidak bakalan ada jaminan baginya dimasukkan ke dalam surga Allah. Siapa tadi itu? Mulzimul khamri,
orang yang membuat yang memabukkan apa saja. Malah dulu, mohon maaf dulu, karena minuman keras itu tidak ada, sementara dia sudah kecanduan. Itu sampai dulu ada botol apa namanya, botol sirup lah, botol limun kan, itu dicampur dengan spiritus. Tahu spiritus? Nah, campur, dipakai minum, rame-rame bayangkan. Karena sudah tidak lagi bisa untuk dihabiskan. Nah, mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2, ini akan saya tambah. Nomor 2, yang tidak bakal mendapatkan jaminan, tidak ada hak Allah untuk memasukkannya ke dalam surganya, yakni wa'akilul riba, orang yang makan harta riba. Nah, sekarang ini kadang-kadang karena terjepit dengan masalah ekonomi lalu melakukan riba, rekening itu riba. Hati-hati. Sampai tahu dalam hukum fikih, nah ini dikatakan riba. Riba itu dosanya lebih besar dibanding dengan pembunuhan. Bukan berarti pembunuhan itu kecil, tidak. Artinya dosanya sangat besar. Nah, oleh karena itu kita berupaya menjaga diri jangan sampai terus Nabi kita memberitahu kepada kita, kata Nabi kita, daging yang dibesarkan dengan harga yang haram maka pantas tempatnya di neraka. Kan begitu masalahnya. Nah, sampai dan saya tidak ini, sehingga nanti kita di dalam doa akhir tahun, doa pasti kabulkan. Di antaranya doa di akhir tahun itu perbuatan amal kita yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah, dosa-dosa yang kita kerjakan mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Jadi kita berharap yang nanti insya Allah di masjid kita ini akan dilaksanakan kegiatan untuk penyambutan hari apa namanya tahun baru Islam. Oh, dengan berkah Fatihah, berkahnya surat Yasin. Terakhir ini terakhir. Nanti kalau bisa ya karena masjid, kalau bisa ya tidak dipaksa, ini ikhtiar ya. Nanti pada malam hari atau pokoknya tanggal 1 Muharram itu sama yang kemarin disampaikan menulis bisa. Bismillahirrahmanirrahim, ini di kertas yang bersih, tapi tulisannya itu dipisah-pisah. Bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahirrahmanirrahim itu ada berapa hurufnya? Sudah pernah hitung belum? Belum. Ada 19. Jadi tulis itu Bismillahirrahmanirrahim, ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ya, itu kan jumlah. Mari kita hitung. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu hurufnya ada berapa? 4. Kalau huruf itu disatu, itu berarti menunjukkan hurufnya 2. Bismi, ba, sin, mim. Allah, alif, lam, ha. Ar-Rahman, alif, lam, ro, mim, nun. Betul? Ar-Rahim, alif, lam, ro, ha, ya,
Hanya tadi nggak kehitung. kurang. Masa 18 Pak ya. Ba sin mim bismi Allah alif lam ha ya bismillah ar-rahman alif Lam. bismillahirrahmanirrahim alif Lam. lam ro mim Ha kelewat. nun Haknya kelewat. kelewatan haknya. Rohman kan hak. Oh, haknya belum ada. Ha, mim, nun. Ar-Rahim, alif, lam, ro, ha, ya, Mim kelewat. Syukur-syukur nanti sambil menulis itu. Baca. Ya Jabbar, ya Qahhar, ya Jabbar, ya Qahhar. Atau baca sholawat sambil membaca menulis itu dalam keadaan suci itu fadilahnya. Nah ini fadilahnya. Kalau sama cari dalilnya jangan. Tapi dalilnya adalah bahwa Al-Quran itu maknanya tergantung pada surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah itu maknanya terkandung dalam ayat yang pertama surah Al-Fatihah, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Ada pada banyak kalimat bismi. Semuanya alam semesta ini hanya karena Allah. Maka siapa yang menulis itu di tanggal 1 bulan Muharram, maka akan dijaga, dilindungi keselamatannya oleh Allah, dihindarkan dari balak dan musibah. Tapi yakinlah dengan Allah, jangan wah kalau aku setahun nggak urus ini. Nah, nanti jadi perbuatan kita menjadi serahkan kepada Allah. Ini ikhtiar. Begitu. Ditulis berapa kali? 5 kali ke 10 kali. Ayo, berapa kali saya tulis? Sampai tulis sebanyak 113 kali. 113 kali, bukan 313. 113. Pernah sampai tulis bismillah sampai 113 kali. Ya, mumpung masih hidup. Sekali-sekali nanti itu kalau dari pimpinan pondok pesantren Sunan Derajat di Lamongan nanti dijadikan sebagai bahasa kita azimah. Doa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dijaga. Tapi gantungkan sama-sama tangannya kepada Allah. Ingat, faman kana yarju liqa arabihi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka sampai berobat ke dokter boleh, tapi jangan sampai menggantungkan kepada dokter. Obat berobat ke dokter ikhtiar, yang memberikan kesembuhan hanya Allah. Ikhtiar itu kewajiban kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Ya, Bismillah itu ditulis huruf per huruf, bisa-bisa ba, sin, mim, alif, lam, sampai seterusnya satu ayat Bismillahirrahmanirrahim tertulis lagi sampai 113 kali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam menjalani hidup kita semuanya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin sampai belum punya catatan. Sudah pernah menulis apa belum? Sudah pernah menulis? Tahu dulu takutnya tahu belum sudah pernah menulis.
Kayaknya Pak Toyo tidak pernah juga bersih. Pak Toyo sibuk di hari-hari ini sibuk, di mana-mana kalau meninggal sudah bungkus itu cuma masalah. Ya, pakai Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa tayyiban mubarakan wa rahmatan. Kita tutup bersama dengan membaca doa majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.